Ya, selamat jumpa lagi di teman-teman sekalian. Kita ada di Inakraf Digital Launch. Ya, teman-teman sekalian, kita berada di Digital Launch Inakraf, di mana hari ini hari terakhir, hari kelima, ya Pak. Inakraf 2005 berlangsung. Hadir di sore ini sebelah kiri saya Bapak Muhammad Al-Jufri. Beliau pimpinan Project Officer Inakraf 2025, juga sebagai wakil ketua 3 ASEPI bidang digital dan youth. Di depan saya Ibu Puji, VP Kemitraan dan Solusi dari PT Pos Indonesia, Sugeng Santen Ibu, serta Mas Ari, VP Marketing PT Pos Indonesia. Nah, kita akan membahas bagaimana teman-teman dari PT Pos bergabung di Inakraf dan kemanfaatannya buat mereka. Mungkin dari PT Pos dulu bisa cerita dulu, monggo Bu, tentang ini. Baik, terima kasih Pak Aziz, Pak Muhammad, Pak Ali. Kami dari PT Pos Indonesia bisa hadir dan ikut dalam acara Inakraf di tahun 2025 ini. Dan kami sangat senang sekali karena PT Pos Indonesia khususnya untuk para UMKM, dan kami juga mempunyai program untuk kemitraan untuk para UMKM, dan tentu saja ini sebagai event buat kita semuanya. Pos Indonesia bisa memberikan support bagi para peserta Inakraf, terus kemudian para UMKM yang luar biasa yang sudah masuk di Inakraf ini, sehingga memberikan manfaat dan informasi khususnya terkait dengan program-program dari PT Pos Indonesia, seperti itu. Monggo Mas Ari, ceritanya. Menarik sekali ini, kedua kali kami di Pos Indonesia, di Pos Aja join di Inakraf, dan antusias dari pengusaha UMKM sangat baik sekali. Mulai dari pengiriman dari daerah ke lokasi JICC, itu kami juga membantu untuk mengirimkan produk-produknya untuk dipamerkan di sini. Kemudian yang kedua, para pembeli yang ingin dikirimkan langsung ke rumahnya di lokasi kami juga bantu. Dan yang terakhir, hari ini hari kelima, hari terakhir, pengiriman barang-barang yang mungkin belum terjual atau sisa, kami juga bantu kirimkan kembali ke lokasi para pengusaha UMKM. Jadi kami sangat antusias sekali bisa ketemu dengan sahabat UMKM, sahabat Pos Aja untuk saling support mengenai bisnis atau mengenai usaha dari para pengusaha UMKM. Oke, itu kesekilas saya. Kemudian kita dengarkan pendapat cerita tentang Pak PO, Pak Musin, Pak Muhammad tentang Inakraf kali ini, karena beliau sebagai Project Officer Inakraf 2025. Monggo Pak. Ya, terima kasih sahabatku Mas Aziz Bahtiar sebagai Sekjen ASEPI terpilih. Luar biasa sibuk sekali nih Mas Sekjennya nih di acara Inakraf 25 tahun ini. Tentunya dari kami mewakili Ketua Umum dan keluarga besar ASEPI dan Inakraf, Pak Puji, Bu Puji, Pak Ari, kami mengucapkan berjuta terima kasih atas dukungan dari PT Pos. Ini jujur aja, kita tuh dari dulu nyari-nyari, mana nih PT Pos nih kontaknya kemana, sahabat itu. Jadi karena kita butuh banget logistik, ya kan, logistik yang bisa. Kenapa kita pingin mencari? Kalau dari swasta kita sudah berapa kali mencoba, ya kan. Tentunya ini nggak bisa pure bisnis. Ya, ketika dengan BUMN kita kan bisa berkolaborasi ya sama-sama. Besarnya Inakraf itu kan juga bukan ASEPI saja, tapi peran dan dukungan dari pemerintah pusat lewat kementerian, lewat BUMN, dan juga dinas-dinas di tingkat kota, kabupaten, provinsi. Nah, alhamdulillah PT Pos sudah 2 kali bergabung. Tentunya kami bersyukur sekali. Kami yang beruntung Pak dengan adanya PT Pos ini. Ya kan, sekarang teman-teman udah nggak perlu nih repot-repot. Biasanya ada yang beli barang-barang berat kan kita ikut mengirimkan, kirim sendiri. Kalau yang punya armada itu servis dari seller, dari anggota peserta. Sorenya tutupan stand nganterin ke rumah. Nah, dengan ada PT Pos ini kan
alhamdulillah sekarang teman-teman jualannya bisa concern biar nunggu di booth ya. Untuk pengiriman baik yang di dalam kota terutama seputar Jabodetabek. Ya kan, yang mungkin servis-servis ke depannya mungkin yang instan ya, pengiriman instan baik yang kecil, yang besar, kita harus siap. Nah, mungkin gudang sudah ada ya, Pak Ari ya. Mungkin ke depan kita berharap setelah kita bermain nih di dalam negeri ya, di logistik secara event, kita nggak ingin kerjasama ini hanya 5 days event. Ya tentunya yang daily programnya itu jauh lebih penting. Nah, kami ingin ke depan tentunya nanti di ranah pimpinan-pimpinan kita ya, Pak Ari, Bu Puji ya, kita ingin dong dikasih tarif khusus nih dari anggota ASEPI peserta Inacraft untuk ya ayo kita pakai logistik milik negara kita sendiri ya kan, milik BUMN kita dukung. PT Pos ada di mana? Di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Nah begitu juga target kita sebagai asosiasi eksportir, ini tentunya kita concern. Nggak ada seminggu, 2 hari sebelum pameran, kami beraudiensi dengan Pak Menteri Perdagangan, Bapak Budi Santoso. Kami beserta Ketua Umum, Mas Asi Sekjen juga beraudiensi dengan beliau. Ada Bu Dirjen juga di Dirjen PEN, Pengembangan Ekspor Nasional di Bu Kunto. Nah, kami meminta ke depan bagaimana kalian kok datangnya last minute begini ya, tapi kita mau bilang surat dikirim udah lama juga gitu. Jadi ya kami siap salah aja, tapi alhamdulillah beliau masih menerima, bahkan berharap nanti ke depan launching dipersilahkan di Kementerian Perdagangan, launching untuk Inacraft mungkin yang berikutnya gitu loh. Nah, kami waktu itu juga meminta kepada beliau, Pak, berharap juga kita akan membuat pavilion ekspor. Ya, pavilion ekspor. Ya, seperti kita tahu ada pavilion Icon. Itu untuk provinsi, ya. Nah, terus di belakang juga ada pavilion Island itu dari BUMN, dari kementerian, dan juga mungkin ada PT Pos mungkin ke depan bisa lebih besar. Tapi kami justru berharapnya kita bareng-bareng nih. Ya, membuat pavilion ekspor yang di situ pesertanya kita kurasi bersama, ya kan, seperti Mas Ari aja manggilnya ya, Mas Ari, Mbak Puji, harus ngeblend juga sama kita nih, harus mengenal juga UKM kita, pengusaha-pengusaha kita, mengenal produknya, mengenal karakternya. Kita ini ASEPI sebagai penjaga produk budaya bangsa. Tentunya ketika kita lebih mengenal Bapak Ibu ke bawahnya, teman-teman juga kan, tim dari Pos aja tentunya akan lebih menjiwai ya. Nah, kita kembali ke pavilion ekspor. Kami berharap untuk kita kurasi bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, nanti dengan Kemenlu, dengan PT Pos aja, dan kementerian mana kita bersama-sama bangun yang keren. Di situ tidak ada transaksi retail, tapi kita ini potensi anggota kita yang ekspor. Nah, PT Pos bisa memberikan untuk bantuan logistiknya, siap kirim ke ujung dia di mana. Seperti tagline kita itu, Pak, from smart village to global market. Nah, jadi tentu PT Pos langsung di Pos nangkep ketika global market ya kan, akan memberikan services ke seluruh dunia. Gitu sih kami meminta kita berkolaborasi ke depan supaya lebih jauh lagi kerjasama ini, dan manfaatnya tentunya untuk pelaku UKM anggota ASEPI dan UKM pada umumnya. Itu Mas Ari, Mbak Puji, Mas Asi. Kopi aja. Baik, langsung. Jadi Pos Indonesia ini sudah didaulat sebagai logistik company atau logistik BUMN Indonesia. Jadi kita sangat support sekali pengusaha UMKM, baik pengiriman atau logistik di seluruh pelosok tanah air ataupun di 232 negara di dunia. Wow. Jadi kami menyambut baik kolaborasi ke depannya, sinergi. Kita akan bikin pavilion bareng, kita akan bikin program untuk pelaku atau untuk pengusaha UMKM. Kira-kira apa saja yang kita bisa lakukan bersama, baik mulai dari pergudangan, fulfillment, sampai ke pengiriman, Pak. Jadi insya Allah kita akan terus berlanjut sama fokus kepada pengembangan pengusaha UMKM yang ada di Indonesia.
Saya itu salah satu pengguna Pos Aja dan Pos Pay. Alhamdulillah ya. Betul. Siap, Ya kan? Bapak. Ini kayaknya Pos Pay-nya juga belum di-push nih di Inagraf ya kan? Sebenarnya pengen Pak, cuma ada Lagi. klausul dengan Bank Mandiri tidak boleh. Oh, oke. Karena kita sama-sama payment method. Sedangkan di sini sponsor utamanya juga dari Bank Mantap. Mandiri Pak. Jadi Pos Pay kami kemarin dari awal memang diperingatkan jangan jangan di-push gitu. Tapi kita mau juga kok ya. Oh, boleh. Siap. Andekan ya. Siap. Siap. PT Pos aja juga kok mau Pak Asepi, Pak Mosin, kita mau semua. Alhamdulillah. Peluang itu ada. Bisa Pak Mas Ari, Mbak Puji. Oke, siap Bapak. Oke. Jadi yang jelas kami pengen kerjasama itu nggak sekedar event tapi ya kalau bisa Berkelanjutan ya Pak. Siap. Semoga Bu Puji ada tanggapan lagi teman ini Bu. Oke, baik Bapak. Jadi Inakraf ini mungkin memang sebagai pembuka Pak. Seperti tadi disampaikan Pak Muhammad nyari pos ini siapa yang dihubungi, demikian pun kami Pak Pos Indonesia itu mencari Pak gimana caranya kami bisa ikut gitu kan Inakraf, apalagi ini ajangnya UMKM dan gitu. Nah ternyata ini di dunia kuantumnya tersambung bahwa kita ini sama-sama terus ketemu. Nah ternyata ketemunya dengan ASEPI dan ternyata kita insya Allah nanti kedepannya punya program yang bisa dikerjasamakan lebih lanjut, tidak hanya di event, menyambut baik juga tadi yang rencana pavilion ekspor. Kami Pos Indonesia yang tadi sudah sampaikan Mas Ari bahwa kita semuanya kita bisa mengirimkan untuk seluruh wilayah di dunia seperti itu. Jadi keberadaan Pos Indonesia dengan ASEPI ini nanti akan memberikan dampak yang positif buat para UMKM. Ya, Bu. Iya. Dan satu lagi Pak, di kiriman kami itu kita tulis prioritas Inakraf. Oke, Jadi sip. di kami semua kiriman yang ada di Inakraf 2025 ini kita treatment secara prioritas Pak. Jadi memang benar-benar nanti kan contoh yang sekarang ini Pak, ini kiriman ke Cempaka Putih. Kemarin juga ada cerita, ada pembeli pengunjung beli kemudian dikirim ke kami, pengunjung masih kena macet, kirimannya di dalam rumah. Jadi ini yang terobosan yang luar biasa. Jadi para pembeli nggak perlu nenteng-nenteng, udah dititipkan di booth kami, kita ada 6 booth satelit, kita akan siap kirim baik itu secara lokal maupun luar kota, kita siap kirim Pak. Tapi Jadi kalau ini yang barang mudah pecah apa ada perlakuan sendiri Pak? Tetap Pak, kita prioritaskan. Kirim keres gitu ya? Ya. Bisa Pak. Jadi kita pack, kita bantu pack, kemudian kita kirim dengan prioritas Pak. Penanganannya pun special handling. dan ini hanya ada di Inakraf. Hanya dari Inakraf. Hanya dari Inakraf Pak. Terima kasih Dan Pos. tambahkan Pak, kemarin kan ada yang beli meja Pak, meja gitu, karena memang bagus. Nah, terus sorenya itu udah langsung kami kirim, langsung antar ke tempatnya si pembeli. Pembelinya belum nyampe rumah. Dalam bentuk kurungan kami kirim juga, kami bantu packing dan itu bisa semuanya lewat pos. Nanti kalau ada yang beli keres saya kasih ke Siap, Ayo ya. Siap Pak, siap kirim Pak. Moga sambil Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad, terima kasih. Maksudnya dicampur ya pokoknya nih. Oke, nggak apa-apa Ada Bapak. rempah. Iya, Bapak. Terima kasih. Kalau nasib baik ya pas. ya oke. Siap, Eko. Berarti kan setelah kita titik temunya kita pengen ada itu gimana sih tanggapannya apa? Ada gambaran kerjasama lagi selain kita on event gitu ya? Ada sih gambaran kira-kira yang bisa kita kerja bersama gitu. Baik, banyak sekali Ya. Pak Ajis yang bisa kita kolaborasikan dan sinergikan. Yang kita harus lakukan pertama memang kita harus ber-MOU atau ber-BKS dulu, Ya. sehingga klausul-klausul apa saja baik itu secara nasional, skala daerah pun kita mesti bikin program Pak. Ya. Dan programnya harus bersinergi. Siap. Mungkin kita bikin agenda setahun, 2 tahun ke depan apa-apa saja. Ya, Walaupun mungkin gongnya ada di event ya. Ya, Gongnya ada pastilah. di event, tapi setiap bulan, setiap minggu itu kita ada kerjasama di daerah, ASEPI daerah ataupun Ya. ASEPI nasional. Seperti itu Pak. Dan Bu Puji ada tambahan? Iya Bapak, kami Pos Indonesia kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu ya sampai di kecamatan. Nah tentu saja ini nanti kalau ASEPI itu ada cabang-cabangnya, tentu saja kita bisa berdampingan dengan cabang-cabang kami di mana ada cabangnya ASEPI, di situ ada Pos Indonesia. Amin, amin. Kita Siap, selalu terima kasih. bersama bergandengan seperti itu Bapak. Sebagai closing Pak Muh mungkin ada harapan yang terbesar belum tersampaikan lagi. Ya mungkin di antaranya setelah kita diekspor,
untuk impor tuh kan juga apa namanya Incoming perlu ya, untuk ya. bahan baku ya. Bahan baku betul. Bahan baku bukan produk jadi. Jadi ada bahan baku yang memang di Indonesia tidak ada dan mungkin secara kualitas ya kan seperti perhiasan pun batu-batu tuh ternyata dari mana-mana. Ini ada Pak Wayan tuh dari Bali, dia bilang ini Mas Mo sekarang lagi ngetren dari Jamaika. Batu apa itu? Ya memang adanya di Jamaika. Tapi di sini dipecah lagi, dipoles menjadi satu produk perhiasan dengan produksi kearifan lokal ya, desain lokal. Tapi batu-batu itu. Begitu juga seperti benang-benang yang memang ada mungkin benang sutra ataupun benang katun apa yang memang dipakai untuk kerajinan produk slow fashion ya, tenun ya, itu banyak dipakai. Tentunya ketika PT Pos kita mudah ngeceknya berapa, ya kan? Ongkosnya misalkan saya mungkin impor dari India, dari mana, dengan klausul-klausul mana, aturan-aturannya, ini boleh, ini lartas, ini barang boleh atau tidak. Nah, ketika barang lartas seperti apa? Kemarin saya minta sama Pak Menteri Perdagangan, Pak kalau bisa bahan baku dikasih 0% dong Pak. Nah nanti kamu bicara sama Bu Menteri Keuangan ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan. Ini kan bukan buat banyak pengrajin ya. Ketika kita didukung kolaborasi kita dengan PT Pos juga, dengan Kementerian Perdagangan, tentunya Bu Menkeu tentunya akan memberikan peluang juga terhadap kita ya. Jadi mungkin impor juga bisa dibantu ke depannya, impor bahan baku. Kita tentunya ada aturan-aturan batasan ya supaya memudahkan dan barang kita juga bisa lebih luas lagi. Mungkin tetap kita berterima kasih, berjuta terima kasih pada PT Pos yang sudah membantu logistik. Mas Aziz sama saya ini yang ngurusin logistik juga. Jadi kita sudah mencoba mitra dengan yang lain lah yang nggak ada. Ini the best. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa segera kita buat MOU ya Mas Ari, Mbak Puji. Ya. Nanti ini tugasnya Mas Aziz nih sama Pak Ketum yang nyusun-nyusun gitu. Mudah-mudahan kerjasama ACP Inakrafnya ini juga dengan peserta mitra kita ya Media Tama sebagai pelaksana bisa kita dengan PT Pos lebih luas lagi segera dibuat MOU-nya mungkin untuk minimal 1 tahun lah kita apa yang harus kita lakukan dalam MOU selama 1 tahun. Mungkin itu aja Mas Aziz. Terima kasih. Kemudian ada untuk closing nih karena kita juga buru waktu. Ada dari Pak Ari dulu apa Bu Puji? Closing statement untuk baik. Ya. Mungkin dari Pos Indonesia kami siap support untuk segala kegiatan yang dilakukan di Inakraf maupun di ACP itu sendiri. Baik dari 2025 sampai ke depannya. Nggak hanya sebatas logistik, kami juga fulfillment, ekspor dan impor. Yang pasti kita punya visi yang sama yaitu untuk penguatan pengusaha UMKM Indonesia. Itu terima kasih. Monggo Ibu Puji. Akhir. Baik Bapak, kami di Pos Indonesia ini juga siap untuk berkolaborasi dengan para mitra UMKM dalam hal ini yang tergabung dalam ACP sehingga kebermanfaat Pos Indonesia bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk kita semuanya bahwa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan terhadap UMKM dari Pos Indonesia itu bisa terwujud dengan baik. Amin. Ya, terima kasih. Demikian tadi teman-teman sekalian bahwa PT Pos Indonesia yang dulu kita kenal sekedar mengirim surat, ternyata sekarang udah totally different gitu kan. Mereka ada POS dan kita bisa yang lain lah. Dan kami juga berharap teman-teman memanfaatkan PT Pos ini karena ya ini bagian dari servis pemerintah ke kita gitu. Kita bisa merasakan segitu. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Inakraf. Salam Inakraf.